Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajar Nuraini, NIM 203190060, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo. Di video pembelajaran kali ini akan menjelaskan mengenai materi untuk kelas 2 dengan tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah untuk pembelajaran yang kedua. Baik, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah, silahkan terlebih dahulu untuk bangkunya dirapikan, tempat duduknya dirapikan dulu. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aska Husni Ayun. Hadir, Bu. Baik, hari ini masuk semuanya ya. Ya, Bu. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu, pembelajaran 1? Saya, Bu. Ya, pembelajaran 1 kemarin kita membahas mengenai dongeng apa? Dongeng si Kanjeng. Kanjel, termasuk dongeng Fabel. Masih ingat ya? Ya, Bu. Silahkan untuk LKS dan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah siap ya? Sudah. Silahkan untuk LKS-nya dibuka halaman 8. Sudah dibuka halaman 8 ya? Sudah, Bu. Di halaman 8 itu di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 bagian bawah pojok itu ada gambar Buyung dan teman-temannya bermain di Sungai. Siapa di sini yang pernah bermain di sungai? Saya, Bu. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Tapi kalau bermain di sungai itu hati-hati, nanti kalau kepleset Jatuh. juga berbahaya. Baik, di sini Ibu Guru bacakan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Salosa dan kawan-kawannya datang ke rumah Buyung. Ia mengajak Buyung untuk bermain di Sungai. Sungainya di dekat rumah Buyung bersih dan airnya dangkal. Mereka melakukan gerakan berjalan di air. Buyung dan teman-temannya bergerak secara Perlahan. atau berjalan di dalam air secara perlahan-lahan. Mereka berjalan pelan-pelan sambil berpegangan tangan. Gerakan berjalan di dalam air ini melatih sendi dan otot. Sudah paham? Sudah. Baik, bisa diteruskan ya. Ya. Posisi tubuh saat kaki di dalam air adalah punggungnya lurus dan bahunya tegak. Dengan punggung yang lurus ini mengharuskan otot perut kita akan melawan tekanan air saat kita melakukan
berjalan atau maju di dalam air. Untuk posisi kaki, sekarang untuk posisi kakinya melangkahlah seperti biasa dengan tumit menginjak lantai kolam atau menginjak dasar sungai terlebih dahulu, baru jari kaki menyentuh lantai sungai tersebut. Dalam setiap gerakan melangkah, angkat juga lutut kita lebih tinggi untuk melibatkan otot perut. Ayunkan juga tangan kita selama berjalan di bawah air. Baik, sudah bisa difahami ya tadi ya? Sudah, Bu. Sekarang Buyung menceritakan dongeng kepada teman-temannya. Coba Aska diceritakan itu mengenai dongeng apa? Dongeng Kuma kehilangan Ikan. ya, ayo dibaca Aska. Kuma kehilangan ikan. Suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor rubah kecil bernama Oki. Ia sedang bermalas-malasan di bawah pohon cemara. Ya. Pada saat itu lewatlah ketiga adik Oki yang sedang bermain. Mereka hanya menggelengkan kepala. Oki memang pemalas. Sambil berlari pergi. Sementara itu seekor anak beruang tampak sedang berjalan membawa tas. Itulah Kuma. Ia ingin pergi memancing ke sungai. Ayah pikir aku malas. Kuma agak kesal. Lihat saja nanti aku akan membawa ikan hasil kerja kerasku sendiri. Kuma lalu melangkah ke sungai dan menangkap ikan. Kuma berhasil mendapatkan ikan lalu pulang. Selanjutnya, sementara itu Oki masih tertidur nyenyak. Namun bukan hari gelap yang membuatnya terbangun. Aku mencium bau ikan segar, gumam Oki. Ia lalu mencari sumber bau ikan itu. Rupanya bau itu datang dari tas Kuma yang berisi ikan. Tas itu tergeletak begitu saja di bawah pohon. Kuma sedang asyik bermain petak umpet dengan adik-adik Oki. Diam-diam Oki mengambil ikan Kuma. Hari sudah gelap. Kuma bergegas mengambil tasnya dan pulang ke rumah. Ibunya menyambut di depan pintu. Apa yang kamu bawa? Tanya ayah Kuma terkejut. Tiba-tiba Kuma baru sadar kalau tasnya ringan. Ia memeriksa isi tasnya dan sangat terkejut. Kenapa tasku kosong? Siapa yang mengambil ikanku? Kuma segera berlari ke hutan. Ayah ibunya hanya menggelengkan kepala melihatnya. Kuma segera berlari ke rumah Oki. Di depan rumahnya tampak Oki sedang kesakitan sambil memegang lehernya. Kuma yang mau marah jadi tidak tega. Ia segera menepuk punggung Oki. Seketika tulang ikan keluar dari mulut Oki. Terima kasih Kuma, kata Oki penuh rasa bersalah. Ia mengaku telah mencuri ikan-ikan Kuma. Sekarang aku akan membantumu menangkap ikan, janji Oki. Ketiga adik Oki juga mau membantu. Kuma gembira dan mengajak mereka pergi ke sungai bersama. Kau beruang yang baik, ayahmu pasti bangga padamu, kata Oki. Kuma pun mengucap terima kasih atas pujian Oki dan tersenyum senang. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Apa itu dongeng? Coba di pembelajaran 1 tadi minggu lalu sudah dipelajari mengenai dongeng. Sekarang Ibu Guru tanya lagi, apa itu dongeng? Dongeng ialah cerita yang belum diketahui keberadaannya. Ya, terus salah satu contoh dongeng apa Kuma kehilangan ikan ini? Dongeng fabel. Dongeng fabel. Di minggu lalu juga sudah dipelajari mengenai fabel. Fabel itu apa? Cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Baik, ciri-ciri dongeng fabel ini ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh dalam cerita. Contohnya tadi ada seekor rubah kecil bernama Oki. Itu kan
apa? Hewan. Terus yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter yang sifatnya seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan. Seperti tadi siapa tadi? Oki yang mengambil ikan dari tas Uma, lalu dimakanlah dan Oki kesakitan. Unsur-unsur dalam dongeng itu ada berapa? Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua latar atau tempat, yang ketiga latar, yang terakhir amanat. Iya, yang terakhir amanat. Sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya, siapa yang pergi mencari ikan tadi? Kuma. Siapa yang mencuri ikan Kuma? Oki si rubah. Di mana terjadinya? Di sebuah hutan dan di sungai. Iya, yang selanjutnya dibuka halaman 10. Halaman 10, bagaimana sikap Kuma terhadap Oki yang kesakitan? Bagaimana sikapnya? Kuma yang mau marah jadi tidak tega karena ia melihat Oki kesakitan. Ya, jadi Kuma tidak jadi marah karena Oki kesakitan. Baik, yang selanjutnya yang nomor 5 itu coba sekali dibaca. Tuliskan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh Oki dan ketiga adiknya terhadap Kuma yang pada akhir cerita. Nah, itu dibuat PR ya. Dicari di dongeng tadi kebersamaan yang dilakukan oleh Oki dan ketiga adiknya terhadap Kuma pada akhir cerita. Terus yang selanjutnya mengenai ciri-ciri fisik teman atau ciri-ciri fisik teman yang berbeda. Ini Bu Guru bacakan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Buyung mempunyai banyak teman di sekolah. Teman-teman Buyung memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut ikal, ada yang memakai kacamata, ada yang tidak memakai kacamata. Mereka memiliki ciri fisik yang berbeda. Walaupun Buyung dan teman-teman yang memiliki ciri fisik yang berbeda, mereka saling menghargai dan hidup dengan rukun. Bawahnya itu coba sekali dibaca. Sekarang coba kelompokkan teman-temanmu. Kelompokkan berdasarkan keragaman ciri fisik di sekolahmu. Tuliskan nama teman-temanmu yang dalam bentuk tabel. Kemudian tuliskan sikap yang tepat terhadap keragaman ciri fisik di sekitarmu. Kerjakan pada buku tugasmu. Jadi tugasnya adalah mengelompokkan teman-temannya minimal 5 saja yang ada di kelas ini, ditulis di buku tulis dan dibuat tabel seperti yang ada di LKS ini ya. Diganti di buku tulis. Nah, sebelumnya tadi yang mengenai ciri-ciri fisik, Aska, mengenai ciri-ciri fisik ada yang ditanyakan? Tidak. Seperti kalau contohnya ciri-ciri fisik ini, seperti contohnya kalau Aska memiliki rambut yang panjang dan Ayu memiliki rambut yang ikal dan pendek. Yang selanjutnya contohkan Aska satu saja ciri-ciri fisik. Seperti contohnya apa? Kalau Aska orangnya gemuk, kalau Ayu kurus. Jadi sudah paham ya sampai sini? Sudah, Bu. Sudah. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Ada. Ya, apa Aska? Kapan dikumpulkan tugasnya, Bu? Kan ini hari apa ya ini? Hari Senin. Berarti kita pembelajaran lagi tema 7 hari Kamis ya, Aska? Ya, Bu. Hari Kamis berarti hari Kamis tugasnya dibawa dan dikumpulkan. Ya, Bu. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita ulas pembelajaran kita dari awal tadi. Tadi yang pertama kita belajar mengenai Buyung yang sedang bermain di air atau di sungai tadi. Berjalannya bagaimana cara berjalannya di sungai, di air? Berjalan dengan perlahan-lahan. Dengan berjalan yang perlahan-lahan, berjalan di air tadi melatih apa, Aska? Melatih Sendi dan otot. melatih sendi dan otot.
Yang selanjutnya yang kedua tadi mengenai dongeng Kuma kehilangan Kuma kehilangan ikan. Di dalam dongeng Kuma kehilangan ikan ini termasuklah dongeng ya fabel. Dongeng fabel ini adalah cerita yang tokoh hewan atau tokoh apa tadi? Tokoh binatang. Tadi tugasnya masih ingat Aska? Masih. Halaman berapa tadi tugasnya? Halaman 10 nomor 5. Iya, halaman 10 nomor 5. Yang selanjutnya tadi kita mempelajari mengenai ciri apa tadi? Ciri fisik. Ciri fisik itu seperti apa aja? Berambut Panjang. Berambut lurus. Ya, berambut Ikan. memakai kacamata, tidak memakai kacamata itu adalah ciri-ciri Fisik. fisik. Jadi hari ini materinya bisa diterima ya. Iya Bu. Tugasnya masih ingat yang Masih, tugas Bu. ciri-ciri fisik? Masih Bu. Ya, tugasnya apa? Mencari 5 teman Yang berbeda ciri fisik. fisiknya. Jangan lupa untuk minggu ini hari Kamis dikumpulkan ya. Ya Bu. Kalau sudah yang tidak ada yang ditanyakan lagi, Tidak ada. kalau tidak ada silahkan dirapikan LKS-nya, alat tulisnya dimasukkan. Sudah Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan Aska untuk memimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sampai rumah cuci tangan dahulu, langsung salaman dengan orang tua, istirahat ya. Ya, Jangan Bu. lupa belajar juga di rumah ya. Ya Bu. Ya.